Hai, konbanwa, minasan. Maaf ya, agak lewat dikit nih. Soalnya tadi akun premium konsumnya nggak premium lagi gitu. Jadi saya perpanjang dulu ya barusan. Oke, kita itu di bab Nagoya bab 12. Hai. Oke, boleh. Tadi siapa tadi namanya? Wulan ya. Tadi Wulan bilang sampai Desember bisa nggak buku Minano Nihongo 2 gitu kelar gitu ya. Jawabannya sekarang tanggal berapa, ya? Tanggal 4 November. 4 November kita ketemu seminggu cuma 4 kali. Minggu, Selasa, Rabu, Kamis. Ya kan? Sebenarnya bisa gitu kan. Karena nggak mustahil sih. Kalau sampai Desember gitu ya. 2 bulan ini bab 12. Sampai bab 50. 50, 12 berarti 40, 38. 38 bab, 2 bulan itu sebenarnya bisa. Tapi eh, kamunya bisa nggak? Kayak gitu. Kalau saya sih bisa. Dan dulu terbukti lulus JLT Basic A2-nya cuma 4 bulan kalau saya. Gitu. Tapi kan dulu kan sehari saya belajar itu 10 jam mas saya bulan. 5 jam di LPK, 5 jam di rumah dulu. Saya dulu. Kalau waktu saya perjalanannya seperti itu ya. Lulus JFT Basic A2 itu 4 bulan. September, Oktober, November, Desember, Januari pertengahan. Ya 4 bulan pas. Seperti itu. Kayak gitu itu bisa banget. Gitu seperti itu. Jadi nggak apa nggak mustahil seperti itu Wulan ya. Tadi 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 Wulan nanya soalnya. Itu jadi saya jawab dulu. Oke. Tapi ada tapinya. Ngerjain apa? Ngerjain latihannya. Kalau dulu saya jadinya tuh banyak yang disuruh kerjain di rumah gitu loh. Seperti itu. Karena dulu saya sama nih persis gitu ya. Dulu saya malah 3 bulan dari nol JLPT 4 gitu kan. Tapi akhirnya nggak lulus JLPT-nya 4 bulan itu. Apa 3 bulan. Bulan keempatnya baru JFT. Karena gagal JLPT jadinya bisa lulus JFT karena ngerasain tuh susah banget ya JLPT gitu kan. Terus ketika masuk Irodori, malah ternyata lebih gampang ya JFT kayak gitu maksudnya. Oke, oke kita mulai aja. Eh, kita masuk ke bab 12 gitu ya. Oke, dibaca dulu deh kotobanya nih. Wulan, halo Wulan. Iya, Sensei. Ya. Mhm. Kangtang pakai arti, Sensei. Boleh, boleh. Oh, Ternyata. Mhm. Kangtang mudah, Cikai dekat, Mhm. Toi jauh. Hayai cepat, Osoi lambat, Oi banyak, Hitoga banyak orang. Sokunai sedikit. Mhm. Kalau pakai Hitoga berarti sedikit orang. Enggak, bukan. Atatai bukan. Maksudnya tuh eh, yang OI sama Sukuna ini Hah? untuk orang gitu. Jadi karena ada masih ingat nggak? Kalau untuk bilang banyak Oh, ada oke. lagi satu lagi apa? Takusang sama Takusang. apa gitu. Nah, seperti itu. Oke, takusang. Takusang. Nah, kalau yang satu lagi saya lupa. Itu hanya takusang apa? Nah, kalau untuk orang, ya kan? Kalau untuk bilang banyak orang, berarti bukan.
Takusan Hitoga Arimas gitu ya. Gitu. Mm-mm. Tapi Hitoga Oi gitu kan. Atau mungkin Sukunai Hitoga Sukunai seperti itu ya. Kayak gitu. Lanjut. Atau takai, hangat. Hmm. Suzushi, sejuk. Amai, manis. Karai, pedas. Omoi, berat. Karui, ringan. I, lebih baik. Ini pakai kopi ya sensei atau gimana? Untuk Maksudnya kopi. kopi gai. Nah, itu kalau kalau kalian ngelihat nih di buku Mina, nah kayak gini nih. Nah, ini maksudnya yang ininya tuh dimasukin ke sini gitu. Kopi gai gitu kan. Jadi untuk kata bendanya ya bisa diubah-ubah ini nanti kayak gitu ya. Lebih baik kopi Hmm. dibanding ocha. Nah, seperti itu ya. Oke, atau misalkan lebih baik apa lagi nanti kayak gitu ya. Bisa di dua-dua yang depannya ini. Gitu. Ini untuk kata sifat maksudnya untuk menyatakan lebih baik inilah daripada itu gitu. Seperti itu. Lanjut. Kisetsu musim. Hmm. Haru musim semi. Natsu musim panas. Aki musim gugur. Fuyu musim dingin. Tenki cuaca. Ame hujan. Yuki salju. Kumori mendung. Hmm. Hoteru hotel. Koukou bandara. Umi laut. Sekai dunia. Hmm. Pati pesta. Omatsuri perayaan. Hmm. Sukiyaki masakan daging sapi dan sayur. Hmm. Sashimi, ikan mentah dipotong tipis. Osushi, sushi. Tempura, tempura. Butaniku, daging babi. Toriniku, daging ayam. Gyuniku, daging sapi. Remong, lemon. Ikebana, seni merangkai bunga. Momiji, maple. Dochira, yang mana? Do, Dochiramo, dua-duanya. Hmm. Ichiban, paling. Zuto, lebih baik. Jauh lebih. Hajimete, untuk pertama kali. Hmm. Terus? Tadaima, saya kembali. Okaeri Okaeri nasai, sudah pulang. Hmm. Wah, apa nih? Suzushi hito desu ne. Wah, banyak orang. Sugoi. Sukoshi hito desu ne. Sugoi. Sugoi hito desu. Wah, Hmm. banyak orang. Maksudnya, bukannya tadi banyak orang? Oh, iya, sensei. Hmm. Sugoi hito desu ne. Ya bisa juga begini. Lanjut. Tukaremas tak lelah. Hmm. Lanjut tuh bawahnya masih ada. Gion Matsuri, Hmm. perayaan Gion. Hmm. Lanjut. Hong Kong. Hmm. Eh, Singapura. 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 Hai, oke seperti itu ya. Kita naik dulu ke atas. Nah, kalau ini nanti tadi kebetulan di bab berapa tadi ya? Bab 19 atau bab 18 gitu, kelas sebelum ini gitu ya. Nah, tadi ada di buku Mina itu ada Ikebana sama Kado gitu ya. Tadi ada nih. Kado, Kado, Ikebana. Nah, ini. Nah, kalau Kado itu adalah merangkai bunga. Nah, gitu. Jadi kalau di Indonesia atau di negara Eropa, Amerika kan ada juga tuh untuk kayak merangkai-merangkai bunga gitu ya. Tapi kalau Ikebana itu seni merangkai bunga yang khas Jepang seperti itu ya. Nanti bisa di YouTube sendiri gitu ya. Caranya kelihatannya gimana gitu. Bedanya antara merangkai bunga yang kayak Indonesia punya atau gimana gitu ya. Sama yang dari Jepang seperti itu ya. Jadi ada dua nih gitu ya. Kado merangkai bunga, Ikebana seni merangkai bunga khas Jepang. Nah, seperti itu. Karena yang di sini tadi nggak lengkap nih. Ikebana seni merangkai bunga.
Takutnya kalau di Indonesia kamu pakai ikebana juga kurang tepat. Tepatnya kado seperti itu. Kemudian kalau momiji, nah ini kan di sini tulisannya maple ya, gitu ya. Nah, daun yang berubah warna menjadi merah dari hijau jadi merah gitu ya. Nah, biasanya momiji ya memang biasanya ada di musim-musim sekarang nih, gitu ya. Musim-musim sekarang, musim gugur gitu kan. Peralihan dari musim gugur mau ke musim dingin gitu ya. Nanti lama-lama gugur semua tuh daunnya yang daun warna merah di pohon gitu kan. Kemudian masuk deh musim dingin akhirnya nanti. Nah, momijinya seperti itu tuh. Kayak gitu. Indah pokoknya kalau momiji itu. Lanjut, kemudian apa lagi nih yang kira-kira kurang cocok kayaknya terjemahannya apalagi ya kayaknya udah sih. Oke, kita masuk ke pola kalimat. Oke, kayaknya kalau yang positif negatif ini kayak kita udah pernah bahas ya di bab 8 ya kalau nggak salah ya. Yang ini. Ya, Wulan ya. Hmm. Hmm. Kita udah pernah bahas ini jadi saya langsung skip ya. Kalau mungkin Zarian belum pernah berarti nanti coba nih. Sifat I. Oke, ini buat refresh aja ya buat Zarian ya gitu ya. Kalau Oishi, berarti presentnya gimana? Ini kan kebetulan Oh Oishi ya, kata. Nah, 美味しい、美味しいです。hai, kemudian negatifnya? 美味しくないです。Hai, negatif pasnya? 美味しくなかったです。Hai, oke. Kalau Ides yang ini? Presentnya i des, negatifnya nai des. Nai, sensei. Pasnya apa? Oh, oh, nakatta desu. Hai, oke. Chigaimas ya? Oke, nggak apa-apa. Karena waktu itu si Zarian juga kayaknya ini kan. Jadi khusus yang Ides, yang I ini ya, ini special case gitu ya. Memang makanya tadi sengaja saya dari OIC dulu, nggak langsung dari ini gitu kan. Karena si I ini beda sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kata sifat I ini semuanya sama ya kayak gini ya. Nah, ini yang di atas ini kayak gitu. Tadi yang OIC udah bener tuh. OIC des, OIC kunai gitu ya. Kalau I-nya dirubah jadi ku gitu ya. Terus dibikin tambah nai gitu ya untuk negatif. Kemudian kalau pasnya I-nya lagi yang ini hilang diganti nani kata seperti itu untuk bentuk lampau. Kemudian kalau negatif fast berarti digabungin nih, gitu kan. Okiku nakata seperti itu. Ada nak di sini nih, kuna gitu ya. Sama ada dari sini juga, kuna. Nah, khusus i sebenarnya dia aslinya adalah yoi. Kalau kita buka kamus, nah seperti ini. Kalau i malah munculnya jadinya kalau di kamus tuh i adalah iu jadinya seperti itu ya. Berbicara jatuhnya. Nah, munculnya di kamus adalah yoi gitu. Nah, inilah asal kata dari yang ides itu tadi seperti itu ya. Yang artinya baik gitu ya atau good seperti itu ya. Atau cukup gitu seperti itu. Ada banyak nih beberapa artinya. Nah, jadi dulunya memang uh, kalimat ini asalnya dari yoi gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin pengucapan pronunciation orang Jepang yoi 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 lama-lama jadi i gitu, dipermudah sama mereka sendiri gitu. Jadi ya kayak ada
evolusi pronunciation-nya bagi si orang Jepang itu sendiri gitu di Jepang ya kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk uh, lebih mempermudah mereka jadi i. Tapi untuk perubahan kata kerjanya tuh nggak mereka ubah. Nah, seperti itu ya. Makanya ini mungkin untuk pembelajar awal-awal, termasuk saya juga dulu, ini saya masih bingung gitu loh. Ah, kok dari I jadi Yoi gitu. Tapi memang mau nggak mau kita harus ya apalin gini, karena ini adalah special case aja, ah, kasus khusus gitu ya, yang memang cuman satu-satunya gitu di kata sifati yang berubahnya jadi seperti ini gitu. Jadi kalau ides berarti dia negatifnya menjadi yokunai gitu ya. Ini ada di layar gitu ya, yokunai. Kemudian untuk kata lampaunya berarti yokata gitu. Mungkin kalian paling sering dengar adalah yokata. Yokata desu ne gitu seperti itu. Lega gitu biasanya seperti itu ya. Kemudian kalau negatif lampaunya berarti yokunakata gitu. Seperti ini ya. Tetap sama konsepnya. I-nya dirubah jadi ku, tapi depannya berubah jauh tuh kan. Ides jadi yo gitu kan. Jadi jangan heran sebenarnya karena memang kata kerja kamusnya adalah yoi sebenarnya dulu gitu kan. Walaupun sekarang bisa jadi i gitu ya, i ya seperti itu. Nanti untuk yokatara untuk kondisional kalau-kalau apa gitu kan. Berarti pakai yokatara atau nakereba narimaseng nanti yoku nakereba berarti nanti jadinya seperti itu. Pakai yang yo yo ini nih depannya. Seperti itu ya. Perubahan katanya yokute gitu, yokata, yakunakata, seperti itu. Khusus untuk yang sisanya itu. Oke, kemudian Zarian udah bisa mengidentifikasi apa bedanya kata sifati sama kata sifatna belum? Belum, Sensei. Belum, oke. Kalau Wulan dulu udah pernah saya ajarin, pasti dia udah bisa. Jadi saya nanya Zarian. Oke, contohnya ini. Kemudian sama, oke. Eh, Kata sifat itu belakangnya itu selalu ada i-nya, gitu loh. Selalu ada i-nya kalau lihat di kamus seperti itu ya. Nah, misalkan Oki gitu kan. Nah, I-nya ini adalah dia berdiri sendiri, I-nya. Ada hiragana I di belakang kata sifatnya gitu ya. Seperti itu. Contohnya kita langsung klik aja nih, I adjektif gitu kan, kata sifati. Nah, semuanya pasti ada hiragana I di belakang katanya gitu, kata sifatnya. Kayak gitu. Misalkan panjang, nagai. Atau kejam, jahat, hidoi. Nah, I-nya adalah selalu berdiri sendiri. Karena nanti fungsi dari I ini nanti akan berubah jadi ku, nanti diubah jadi ku, gitu kan. Itai jadi itaku, sisai jadi cisaku, cisakunai gitu, tidak kecil gitu seperti itu. Oishi jadi kalau tidak enak jadi oishi kunai. Nah, seperti itu. Semuanya kayak gitu sama. Ada polanya. Sekarang kita belajar pola pattern gitu ya, biar cepet gitu. Jadi nanti tinggal kotoba-kotobanya dipelajari sendiri, tapi ada pattern, ada pola yang selalu sama seperti itu gitu yang akan mempermudah kita untuk belajar ke depannya kayak gitu ya. Semuanya ada i dan tertulis hiragana i-nya gitu ya. Makanya nanti i-nya hilang jadi ku gitu ya. Kunai jadi kunakata gitu ya. Oke, kemudian nanti akan ada masanya di mana kamu bingung ya kan di antara sama kata sifatna. Oke. Sebelum kita masuk ke perubahan bentuk kata sifat naknya, kita coba identifikasi dulu. Nah, kire ini tapi sensei kan ada i-nya di belakang nih kire, gitu kan? Seperti itu. Karena kire ini sering kali ditulisnya dengan hiragana. Karena kire ini memang kanjinya susah, kanji N1, gitu kan? Dua-duanya kanji N1. Makanya di buku Mina, buku Somatome, atau buku Genki, yang lain-lain, buku-buku materi untuk belajar bahasa Jepang, kire itu pasti selalu ditulis dengan huruf hiragana gitu. Seperti itu nggak pernah jarang banget ditulis dengan huruf kanjinya ini. Nah, makanya orang jadi nggak tahu atau pembelajar pemula jadi nggak tahu bahwa kire ini adalah kata sifatna, bukan kata sifati. Mengapa begitu? Karena pertama
I di sini adalah termasuk cara baca kanji gitu. Dia tidak berdiri sendiri, hiragana I-nya dari kire ini gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi mungkin banyak nanti kata sifat na yang bunyinya belakangnya I. Tapi I-nya itu tidak berdiri seperti sendiri seperti kata sifat yang oki, sukoshi gitu kan. Seperti itu. Kita bisa lihat kata sifat na-nya. Nah, nanti kayak shinpai. Nah, kan ada i-nya nih. Nah, tapi shinpai-nya ini, pai di sini adalah termasuk kata cara baca kanji. Nah, seperti itu. Dia tidak berdiri sendiri. Genki, ya kan, Daisuki. Nah, Daisuki ada ki-nya nih Sensei, hiragana ki. Ya, memang hiragana ki, tapi bukan hiragana i, ya, seperti itu. Nah, itu bedanya tuh. Oke. Kemudian apa lagi nih? Ya, banyak lah ya macam-macam gitu ya. Seperti itu. Tokui. Nah, Tokui. Muri itu mustahil. Seperti itu ya. Tapi dia cara baca kanji juga nih ri-nya. Gitu kan. Ada kanji ri di sini nanti. Seperti itu. Oke, itu cara identifikasi kata sifat na sama kata sifati. Gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke perubahan kata sifat na nih buat Zarian. Oke. Jadi kalau kata sifat na itu eh, dia hampir nggak ada perubahannya sebenarnya. Nah, makanya kenapa kalau nanti kamu lihat present negatif past dan negatif pastnya, dia itu sama seperti kata benda yang ada di buku Minano Nihongo bab 1 atau bab 2 gitu ya, seperti itu ya. Udah pernah kita pelajarin, ya kan, ja arimaseng atau dewa arimaseng. Nah, seperti itu. Jadi dia sama sekali nggak berubah, cuma ditempelin genki des atau genki ja arimaseng atau genki desta gitu ya. Atau satu lagi, genki ja arimaseng desta. Nah, persis sama kayak yang ada di bab 2 dulu tentang apa? Bab 2 itu mengenai apa sih? Bab 2 atau bab satu? Jangan-jangan bab satu. Bab satu ternyata. Ada di bab satu di halaman 14 tuh kalau buku bahasa Indonesianya. Kata benda, ya kan, ja atau dewa arimaseng, kayak gitu ya. Nah, ini persis sama. Jadi kata sif. Nah, nanti ke depannya nih, ya kan, ke depannya nanti kita akan belajar juga pola-pola kalimat, ya kan, bunpo-bunpo itu, cara menggunakan bunpo, gitu kan, cara menggunakan pola kalimat, kan pasti nanti ada perubahan katanya nih, misalkan kayak gitu. Contohnya tadi di bab berapa tuh tadi? Kayaknya bab 20 gitu ya. Bab 20 itu tadi ngebahas apa ya? Bab 19, sorry. Bab 19 itu mengenai, nah, nani-nani narimas, kayak gitu. Ini nggak apa-apa nih, saya agak keloncat gitu ya. Biar kalian jadi punya pemahaman tentang polanya, gitu ya. Jadi mudah nanti untuk belajar ya, cepet. Nah, misalkan ini kata sifati. Nah, di sini pakai lagi nih perubahan kata sifati, gitu kan. Kata sifatinya diubah jadi ku. Nah, gitu kan persis sama nih sebenarnya. Ya kan? Artinya tuh nani-nani narimas yang menyatakan perubahan keadaan atau menjadi sesuatu gitu. Misalkan atsui. Atsui itu panas ya. Jadi kalau kita mau bilang menjadi panas gitu kan. Udaranya jadi panas nih sekarang nih Indonesia gitu ya kita ya. Jadi atsuku narimas ya, atsui kata sifat i. Jadi atsuku narimas gitu ya. Tanoshi itu kan menyenangkan. Menjadi menyenangkan ya, jadi tidak membosankan lagi nih kita belajar bahasa Jepang ya gitu kan. Tanoshiku narimas. Nah, seperti itu. Ada polanya nanti seperti ini. Nah, kita lihat kata sifat na sama kata benda. Itu pasti sama nanti perubahannya. Cara pakai di pola kalimat lain nanti mirip kayak begini lagi ketemunya. Itu. Jadi makanya kenapa saya sangat menekankan fondasinya adalah perubahan kata sifatna, kata sifati, sama perubahan kata kerja nanti. Kata kerjanya kelompok 1, 2, 3, ya kan, cara identifikasinya. Kemudian juga perubahan kata kerjanya, kalau satu, misalkan bentuk kamusnya apa, kemudian bentuk masnya apa, kemudian bentuk taknya apa, bentuk t-nya apa, bentuk nai-nya apa. Nah, ketika kalian udah menguasai perubahan-perubahan itu,
Udah sampai N3 nanti terus kepake terus itu karena akan sama seperti ini terus gitu. Sangat-sangat mempermudah hidup kalian dalam belajar pola kalimat nanti. Karena pola kalimat itu banyak, ada lebih dari 100 gitu kan. Dan saya sendiri juga nggak hafal, masih belajar terus saya. Terutama pola-pola kalimat N3 ini banyak banget gitu kan. Seperti itu. Oke. Kalau nak, berarti nanti pakai ini gitu ya. Tergantung deh. Kalau ini kebetulan Nina Rimas soalnya menjadi apa? Menjadi tenang, menjadi sehat, atau menjadi guru gitu kan. Seperti itu. Nanti partikel-partikelnya bisa berubah tergantung pola kalimat lah. Seperti itu ya. Oke. Kita balik lagi ke bab 12. Oke, kemudian nak dan i saya tutup. Kemudian ini oke. Ini juga oke tadi kan. Barusan udah juga kunakata, Atsukunai. Oke, sekarang yang Yori gitu kan. Masuk Yori. Yori ini membandingkan sesuatu jatuhnya. Yang dibandingkan sama pembandingnya apa gitu kan. Jadi subjeknya yang dibandingkan, pembandingnya apa, kemudian Yori nani-nani kata sifat seperti itu. Contohnya, kucing lebih tenang dari anjing gitu kan. Anjing biasanya suka gonggong, kalau kucing kan kita lihat males-malesan gitu, jarang gerak, tapi kan lebih lincah nanti gitu kan. Neko wa inu Yori Shizuka desu gitu kan. Kucing lebih tenang, berarti sesuatu yang lebih itu biasanya nanti kalau pakai pola kalimat Yori, ya kan? Yang lebih itu apa? Yang lebih tenang ya kan nanti kata sifatnya nih ada di akhir soalnya Shizuka des atau Hayai des gitu seperti itu ya. Nah, yang dibilang lebih itu yang pasti yang ada di depan sebelum wa gitu kan. Di dalam hal ini ya kucing di sini neko. Neko wa Hinuyori Shizuka des gitu kan. Atau misalkan sekarang yang lebih relevan Jepang lebih dingin dari Indonesia. Nihon wa Indonesia Yori Samui des. Berarti kalau mau bilang Indonesia lebih panas, berarti Indonesia wa Nihon Yori Hatsui des. Seperti itu. Indonesia lebih panas dari Jepang gitu kan. Oke. Kemudian ini ada Dochiraga, kata sifat sama Hoga. Nah, kemarin ada juga yang nanya nih, gitu kan. Kemarin siapa yang nanya ya? Bagus juga pertanyaannya gitu kan. Nanti deh saya forward gitu kan jawabannya. Karena nanti di si Yori sama si Hoga itu sebenarnya kalau kita lihat di kalimat ini, ya kan, 3 dan 4 kita ngerasanya diajarinnya bahwa Yori itu sama Hoga nggak bisa jadi satu kalimat. Padahal bisa, gitu lah. Kemarin siapa ya yang nanya itu? Kita cari aja dulu. Yori Hoga. Nggak muncul. Oh, Puji yang nanya. Oke. Nah, kalau Dochiraga, oke kita masuk ke Dochiraga dulu deh kalau gitu. Dochiraga. Karena Dochiraga itu cuman untuk bertanya soalnya, ya kan? Kata benda satu to, kata benda dua to, ini partikel to maksudnya kan. Untuk ini bilang dan apa membandingkan Dochiraga nainane kata sifat deska. Nah, si Dochiraga ini cuman untuk kita maksudnya untuk bertanya aja. Mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk gitu kan. Seperti itu atau mana yang lebih menarik atau mana yang lebih membosankan seperti itu ya. Sakato Tenesuto Dochiraga Omoshiroi desu ka? Gitu kan. Nah, polanya seperti ini. Untuk Dochiraga biasanya berarti menanyakan karakteristik, menanyakan sesuatu sifat dari suatu hal gitu kan, yang mau dibicarain apa. Atau antara bahasa Jepang dan Inggris mana yang lebih sulit gitu kan. Nihongo to Eigo to Dochiraga Muzukashi desu ka? Nah, seperti itu ya. Ya kalau mau jawab nanti pakainya biasanya seperti ini. Ya kan di antara ikan mana yang lebih sukai misalkan
Lebih suka daging daging sapi misalkan Gyuniku no Houga Suki desu, lebih suka, ya kan. Houga itu berarti lebih apa, lebih kebetulan kalau di sini kata sifatnya suka suki, Houga Suki desu gitu kan. Atau kalau mau bilang dua-duanya suka, Dochiramo Suki desu, seperti itu. Kalau dua-duanya nggak suka bisa juga Dochiramo apa su Sukija Arimaseng gitu. Sukija Arimaseng, Suki gitu kan. Sukina, jangan lupa kata sifat nak kalau Suki ini. Oke, kita balik lagi ke Yori sama Hoga yang bisa digabung sekarang. Oke, kalau Yori kan tadi masih sama nih pembanding gitu ya, seperti ini. Nah, nanti sama Hoga nih, ya kan? Sebenarnya dia bisa jadi satu. Contohnya, Kohiyori Ocha no Hoga Sukides. Nah, bisa bilang begini soalnya, gitu ya. Saya lebih suka teh daripada kopi. Gitu, seperti ini. Kohiyori Ocha no Hoga Sukides. Bisa nih, ya kan? Nah, sekarang jadi kebalik nih, Minasang, ya kan? Yang ada di depan, ingat, tadi kan saya bilang, yang sebelum wa, ya kan? Sebelum wa itu biasanya yang lebih kan sebenarnya. Tapi sekarang malah jadi kohi yang di depan. Kenapa? Karena sekarang wa-nya udah nggak ada. Karena sekarang jadi kohiyori Ochano Hoga Sukides. Yang lebih suka yang ada di belakang sekarang. Yang nempel sama Hoga jadinya. Nah ini ya, seperti itu. Sama juga yang di bawah nih. Basuyori Densha no Hoga Hayaides. Kereta lebih cepat daripada bus. Berarti yang selalu kita lihatnya berarti sekarang mana yang dia paling dekat sama Hoga-nya sekarang. Yang lebih itu berarti yang dekat Hoga. Kalau ada Yori sama Hoga jadi satu kalimat gitu ya. Seperti itu. Kayak gitu. Oke. Tapi kebetulan di buku Mina ini belajarnya Yori sama Hoga dipisah gitu kan. Kayak gitu ya. Ya ini karena dari bukunya aja. Dia nggak ngejelasin kalau Yori dan Hoga ini jadi bisa jadi satu nanti. Gitu. Terutama kalau yang belajar mandiri nanti mereka akan bingung. Kalau kayaknya di buku Mina, Yori sama Hoga kan beda gitu kan. Kenapa dia jadi satu kalimat, jadi nanti bingung kayak gitu. Kalau nggak ada penjelasannya. Seperti itu. Oke, kemudian apa lagi nih? Ichibang. Nah, di sini Ichibang itu artinya yang paling gitu kan. Yang paling apa? Yang ya tergantung deh. Kata sifat tergantung kata sifatnya. Paling baik, paling buruk atau paling tinggi, paling pendek gitu kan, seperti itu. Yang nakade itu maksudnya dia dalam atau di antara ya, gitu kan. Kebetulan aja ini pakai non nakade, gitu kan. Tapi ini fokusnya sebenarnya di Ichiban ya, yang paling, gitu kan. Contohnya nih, kuda mono no nakade, nani ga Ichiban oishi desu ka? Di dalam buah-buahan itu apa yang paling enak, gitu kan. Maksudnya nanya preferensi seseorang, gitu kan. Preferensi buah favorit ke orang lain gitu ya, ke teman gitu misalkan. Oh ternyata Mikanga Ichiban Oishides, seperti itu. Nah Ichiban di sini maksudnya masih berupa yang paling gitu, yang paling saya suka atau yang paling enak gitu ya. Atau misalkan yang ke bawahnya nih, di antara negara-negara mana yang paling besar? Maksudnya negara di dunia ya. Kunino Nakade gitu ya. Doko ga Ichiban Oki desu ka? Maksudnya mungkin dari segi wilayah gitu ya, segi wilayah luasnya. Rusia ga Ichiban Oki desu gitu. Rusia paling besar gitu ya, seperti itu. Atau sini di antara murid kelas siapa paling tinggi gitu kan. C itu adalah C itu sebenarnya punggung ya gitu kan. Tapi bisa juga dipakai untuk tinggi badan kayak gitu. C. Nah, C yang ini. C punggung ya kan, seperti ini. Lanjut kemudian sama aja ini contohnya. Oke, bab 12 segitu dong ternyata pola kalimatnya.
Nakade, Ichiban, sama oke, yang nggak di ada di slide tadi nih. Yang no sekarang berfungsi sebagai pengganti kata benda, gitu kan? Partikel no ini salah satunya. Kata sifat diikuti no, ya kan? Nah, contohnya, yang mana tas saudara Karina? Karina sang no kabang wa dore desu ka? Ano akakute oki no des. Nah, maksudnya no-nya di sini nih. Maksudnya merujuk pada kabang. Kabang yang ada di sini nih. Pengganti kata benda, gitu ya. Seperti itu. Jadi, biar nggak bilang oki kabang, ya kan? Harusnya kan oki kabang tuh. Oki kabang des, gitu kan? Tapi di sini dia nggak bilang lagi Oki Kabang, langsung aja Okino Des gitu kan. Karena udah sama-sama pembicara sama yang diajak ngomong itu udah sama-sama tahu bahwa kita lagi ngomongin tas. Tasnya siapa? Tasnya Karina gitu maksudnya gitu kan. Karina Sang no Kabang gitu kan. Biar nggak panjang-panjang, biar efektif. Jadi orang Jepang itu kalau ngomong efektif, dipendek-pendekin gitu kan. Sutaba kusu jadi sutaba gitu kan. Makudo Narudo jadi Makudo gitu kan, atau Maku gitu kan seperti itu. Jadi banyak yang disingkat-singkat sama mereka sebenarnya kalimat-kalimat yang ada di Haruse lengkap gitu. Mereka singkat-singkat, terus kadang juga nanti partikel ada yang hilang-hilang juga kayak gitu. Nanti kayak kalau kalian ingat yang dulu apa Agemas Moraimas ya kan, wa-nya nggak disebutkan di depan kan. Nah, kalau kalian masih ingat tuh, di beberapa bab 6 kalau nggak salah, Gemas Moraimas, yang menerima memberi, langsung aja kan, siapa itu yang menerima atau siapa yang memberi gitu kan. Nah ini apa ya, kata bendanya yang dikasih atau yang diberikan gitu kan. Wa-nya dihilangin. Kenapa? Karena wa-nya pasti watasi. Seperti itu. Mereka hilangin aja watasi watasi wa-nya gitu kan. Langsung aja siapa nani ini gitu kan. Penerima atau pemberi. Seperti itu. Nanti seiring berjalannya waktu makin banyak yang diomit. Nanti des berubah jadi da atau bahkan sama sekali nggak dipakai lagi. Ikimas nanti iku gitu, iko gitu kan. Nggak, kalau ngajak orang pergi gitu kan seperti itu. Kayak gitu ya. Ini banyak makin ke sana gitu, makin Mbappe kita maju gitu kan. Sampai N3. Nah, harusnya dibilang do deska gitu. Jadi do data. Nah, seperti itu banyak omit, banyak penghilangan gitu untuk mempersingkat. Oke, kita masuk Renshu bab 12. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Gimana Bulan? Masih bisa ini mengikuti? Karena kalau Zarian ini dia jatuhnya dia kayaknya ngulang nih, ya kan? Ya, Nge-refresh Sensei. kalau dia. Halo Bulan? Ya, karena pertama kayak gitu, jadi bingung saya, Sensei. Bingung Bolak-balik ke ya? sana ke sini. Dan Nah, materinya, saya baru ini, Sensei udah loncat ke sini. Udah, iya. tapi saya ngikut aja, Sensei. Hmm, oke. Oke, sekarang kita coba dulu deh, Wulan nih, latihan ininya. Dibaca dulu 1 sampai 4 Wulan. Bunke. 昨日は雨でした。Hmm, 昨日は寒かったです。lanjut. 北海道は九九州より大きいです。私は一年で夏が一番です。好きです。Hmm, oke. Yang nomor 3 artinya apa? Wulan. Halo, Wulan? 北海道dan Hmm, Kyushu. hmm, Kyushu ya, Sensei itu nama kota ya? ya. Bukan nama kota, tapi nama pulau. Oh, pulau. Ya. Berarti Hokkaido,
Hmm? lebih besar dibandingkan Kyushu gitu. Ya, betul. Oke. Eh, pulau di Jepang, tahu ada berapa? Pulau utama, sorry. Berapa 9 ya Sensei? Hmm? Berapa sih? Pulau Nggak tahu utamanya Sensei. hanya ada 4, gitu ya. Ini katanya mungkin eh, ini ya, boleh ya. Karena ini sebenarnya masuk pengetahuan umum dan biasanya ya muncul begitu tuh, gitu. Bisa juga muncul di JLPT soalnya. Oke, jadi di Jepang itu pulau utamanya ada 4. Okinawa nggak termasuk ya, gitu kan? Okinawa tuh anak tiri itu di bawah, dekat Taiwan soalnya. Oke, jadi pulau utama Jepang itu ada Hokkaido. Jadi Hokkaido itu adalah pulau sebenarnya, bukan kota. Pulau Hokkaido itu segini nih. Nah, ini Hokkaido nih namanya. Nah, Sapporo itu ya yang paling kota paling gedenya lah di Hokkaido. Karena kalau mendarat bandara ke Sapporo gitu kan, mau kemana-mana kayak gitu ya. Oke, nah ini Hokkaido paling utara, yang paling dekat Rusia. Nah, terus kan kepotong nih, ya kan laut. Biasanya sih ada jalur keretanya di sini sih, gitu kan. Kemudian pulau utamanya selain Hokkaido adalah Honshu, ya kan? Honshu itu yang ada Tokyonya, yang ada Nagoya, ada Kobe, Osaka, Kyoto, Hiroshima, itu adalah Honshu, gitulah seperti itu ya, Honshu. Kemudian ada namanya Shikoku. Nah, Shikoku ini hanya ada 4 prefektur, gitu ya. Makanya namanya Shikoku, ya kan? Shikoku itu kanji dari shi dan koku, 4. Nah, nggak perlu apa nama prefekturnya apa sih sebenarnya, gitu kan. Yang penting tahu aja Shikokunya, gitu kan. Yang paling kecil di antara 4 pulau utama di Jepang, Shikoku itu. Shi adalah kanji dari Yong, gitu kan, kanji 4. Kokunya dari kuni, dari negara sebenarnya, gitu kan. Tapi maksudnya mungkin dulu sejarahnya ada empat prefektur seperti itu ya di Jepang itu yang ada di pulau Shikoku ini, makanya dinamainnya Shikoku gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian nah yang terakhir yang paling bawah ya kan, Kyushu. Nah, Kyushu ini yang ada Nagasaki, kalau yang paling terkenal Kumamoto gitu kan, Kagoshima kayak gitu. Ada Beppu, Oita. Nah, ini Fukuoka. Nah, ini Kyushu di sini. Nah, itulah 4 pulau utama yang perlu kalian tahu sebagai pengetahuan umum seperti itu. Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. Nah, itu aja sih. Okinawa jauh di bawah, di Naha nih, kayak gini di sini. Jadi yang nggak kelihatan, yang nggak kehitung dia. Seperti itu ya. Oke. Lanjut. Yang nomor 2, Ulan. Ryoko wa tanoshikatta desu ka? Hmm. はい、楽しかったです。天気は良かったですか？いえ、あまり良くなかったです。Hmm. Hai. Dia bertanya nih. Gimana tuh kemarin jalan-jalannya menyenangkan nggak Tanoshikata? Ya kan? Namanya juga kita nanya orang, jalan-jalannya gimana? Berarti kan sudah pasti lampau gitu kan. Udah berlalu gitu kan. Orangnya udah di depan kita misalkan gitu kan. Hai Tanoshikata des gitu kan. Lampau lagi nih. Nah, kemudian Genki wa yokata desu ka? Gitu kan. Nah, lampau juga nih gitu ya. Karena nanya ini ya. Iya, amari ya kunakata des gitu kan. Aduh, nggak begitu bagus cuacanya gitu. Mungkin mendung atau apa hujan gitu ya. Kita nggak tahu. Yang penting nggak cerah ya pokoknya. Oke. Kemudian coba yang nomor 4 5 enggak. Nomor 5 nih boleh. Luciraga. Bulan. Halo? Bulan? Iya, iya sensei. Mm-mm.
Kuko mah apa sih kuko? Kuko, kuko. Gu Gukomade, Mm-mm, Basuto Densha to Dochira ga hayai desu ka? mm-mm, Densha no hoga ya hayai desu. mm-mm. Artinya apa? Yang mana Mm-mm, yang lebih cepat antara bus dan mm-mm. Densya apa? kereta gitu sih. Hah? Terus depannya apa? Tahu saya. Kuko bandara. Oh iya, Koko. Nah, Tapi Hikoki, Hikoki pesawat, Koko Hikoki bandara. pesawat, pesawat terbang Hikoki. Kalau Kuko itu bandara gitu. Yang mana yang lebih cepat antara kereta dan bus sampai bandara? Nah, gitu ya. Ingat nggak ada partikel wa di sini, berarti terjemahannya dari belakang. Seperti itu. Kemudian, Genshin no Hoga Hayai desu. Sama, dari belakang juga. Lebih cepat naik kereta. Gitu. Lebih cepat kereta. Kayak gitu. Oke. Lanjut. Coba nomor 6 lagi, Bulan. Omito Yamato Hmm, Dochira ga suki desu ka? hmm, Dochira mo suki desu. Artinya, Laut dan gunung. iya. Yang mana yang disuka? Hmm, Kedua-duanya itu sih. hmm, iya. Nah, Benar aduh. artinya gitu saja. Kenapa? Benar artinya gitu. Benar. Dochiramo Sukides. Fumito Yamato Dochiraga Sukides, Kak. Yang mana yang antara laut sama gunung nih kamu lebih suka? Ah, dua-duanya saya suka. Gitu. Dochiramo Sukides. Hai. Nah, nomor 7. Nomor 7 berarti yang Ichibang. Nihong Ryori no Nakade. Gitu kan. No Nakanya itu bisa diomet gitu ya. Karena kan maksudnya kan di antara masakan Jepang gitu ya. Nggak perlu lagi pakai nonaka sebenarnya nih. Makanya nonakanya tuh di dalam kurung sama mereka. Nihong Ryoide, nani ga Ichiban suki desu ka? Gitu kan. Ya kan ada tempura, ada okonomiyaki, ada yakiniku, ada sashimi, ada sushi, ada onigiri, ramen. Gitu banyak ya pokoknya. Oh, ternyata orang ini sukanya tempura ga Ichiban suki desu. Nah, seperti itu. Lebih suka tempura dibanding yang lain ternyata katanya. Oke, gitu kan. Preferensi dia. Hai. Gian Matsuria do Destaka. Nah, dengerin dulu nih. Emang mesti dibalancein juga soalnya listeningnya. 第12課、会話。祇園祭りはどうでしたか？ただいま。お帰りなさい。これ、京都のお土産です。どうもすみません。祇園祭りはどうでしたか？面白かったです。とても賑やかでした。祇園祭りは京都の祭りで一番有名ですからね。そうですか。写真をたくさん撮りました。これです。うわあ、すごい人ですね。ちょっと疲れました。Oke. Jadi itu adalah percakapan antara Mira sama
Kang Rinin. Kang Rinin itu adalah administrator gitu ya, maksudnya manajemen gitu ya, penanggung jawab begitu ya, seperti itu Kang Rinin. Nah ini misalkan si Mirasa kan ini orang asing gitu ya, misalkan Tadaima Okaeri Nasai gitu. Mungkin si Miranya ini ternyata habis dari Kyoto gitu kan. Kore Kyoto no omiyage des. Omiyage apa bulan? Oleh-oleh. Hai, oleh-oleh souvenir. Kore, ini adalah oleh-oleh dari Kyoto nih. Domo sumimasen. Gion Matsuri wa do desu ka? Gion Matsuri gimana? Gion Matsuri itu festival Gion gitu ya. Yang ada di Kyoto. Kemudian, Mirasang bilang, omoshiro katta desu gitu kan. Sangat sangat menarik seperti itu ya. Totemo Nigiaka Desta. Orangnya banyak banget nih, gitu kan. Rame, gitu kan. Sangat rame. Kan Rineo bilang, Gen Matsuri wa Kyoto no Matsuri de Ichibang Yume desu karane, gitu kan. Ya emang pasti rame. Karena si Gion Matsuri itu kan festival yang paling terkenal di Kyoto. Dia bilang gitu. Si Minasang bilang, so desu ka. Oh gitu ya. Gitu kan. Shashin o takusan torimashita. Kore desu. Nah, ini saya ngambil foto banyak banget nih. Nih, ini dia ngasih lihat foto jadi ya. Mungkin lihat foto dia dari HP gitu kan. Oh, kalau ini dia ngeliat ngasih fotonya dari album foto gitu kan. Kayak gitu. Wah, sugoi hito desu ne. Oh, banyak banget orangnya ya. Gitu kan. Eh, coto sukarimashita. Ya, agak sedikit melelahkan. Karena rame kan. Gitu. Jadi ya capek. Kayak gitu. Hai, seperti itu. Oke, coba nomor satu yang di sini, Renshube, Zahrian. 練習部屋先生。Mm-mm, Ototoi sama Ame. mm. Commute, commute. Oh, sinyalnya nih. Nge-freeze Zahrian nih. Oke, ulang deh. Tes, tes. Commute. Nomor satu sensei. Itu, oke, oke. Dia keluar kan. Nge-freeze soalnya. Nomor satu, ulang coba. Ototoi wa ame tenki deshita. Mm-mm, mm-mm. Amedesta. Oke, lanjut dua, ulang. 図書館は休みです。Hai, oke. Yang tiga, empat, Zahrian. Iya, suaranya itu soalnya masih di mute. Oh, tadi udah pencet space tadi Sensei. Oh, Berarti nggak ketekan kali tadi. iya, Yang oke. nomor 4 ya Sensei. Oh, yang pertama tadi Zarian, oh, izin bertanya Sensei. Kan nanti Nah, ototoi sama ame. Untuk ototoi itu masih pakai partikel wa Sensei. nah, Jadi ototoi wa Ototewa. ame deshitaka, ame deshitaka gitu. Ototoi itu 2 hari yang lalu kan Sensei. Iya, Ototewa Amedesta. Ini bukan bentuk pertanyaan sih. Ah ya. Oh iya Pak. Aja. Hai. Nomor 4. Nara koen wa shizuka desu. Mm-mm, oke, Narakoewa Shizuka desu. Oke, lanjut. Kemudian yang nomor satu, ulang. Satu dan dua. 先月は忙しかったです。Hai, oke. Dua.
Omatsuri wa tanoshikatta desu. Hai. Nomor 3 dan 4, Zarian. 去年、去年、去年の冬は暖かったです。Mm-mm. 公園は人が多いです。Hai. Kemudian ini bisa hai, bisa iye, tergantung yang di dalam kurungnya apa, gitu kan, jawabannya. Nah, pertama dibikin dulu kalimat pertanyaannya, gitu kan, baru dikasih jawabannya, gitu kan. Nomor 1 dan 2, Bulan. Omatsuri wa nigiyaka desu ka? Hmm. Hai. Totemo nigiyaka desu. Hai. Lanjut 2. 試験は簡単でしたか？Hmm. いいえ。Hmm. Kangtang pakai kunakata ya, Sensei? Ya, kata sifatnya apa ini? Bentar, buka dulu, Sensei. Hmm. Oh, jari masing berarti. Aku dia jari masing desta. Hmm. Oh, Kata sifatnya kan ya. Kata sifatnya berarti mirip sama kata benda. Yang yang berubah tuh cuma kata sifati. Nah, berarti kantannya nggak akan berubah dia. Tapi ditambahin belakangnya apa? Gitu. iye kantang ja arimaseng. Gitu, Sensei. Nah, ya. Bentuk negatif lampau karena sudah berlalu. Hujannya Oh, udah berarti. terjadi kan. Oh iya, desta ya. Hmm. Berarti kangtang ja arimaseng desta. Hai, seperti itu. Kantang jari Maseng Desta. Oke, 3 dan 4, Zarian. Kabuki wa omoshirokata desu ka? Hmm. Hai, omoshiroi desu. Omoshiroi desu. Kanso, oh, itu N kan, Sensei? Kansato, kansato wa, kansato wa yokatta desu ka? Iye, amari yo, apa tadi ya? Yo, amari yo kunakatta desu. Mari Yokuna kata. Itu oke. Konsato, konser itu. Konsato. Oke, lanjut. Yang nomor 1 ini, Bulan. Tenki kumore. Berarti Hmm. tenki wa do desta ka? Hmm. Hmm. Pakai totemo semua, Sensei. Totemo kumore desu. Kumori desta. Enggak. Ini Totemo Jadi, Kire kan cuman yang dari sini, yang ada di dalam kurung. Nah, ini nggak ada Totemonya. Nggak usah. Berarti apa? kumore desta. Iya, udah gitu aja. Pokoknya yang di dalam Oh, kurung aja pokoknya. Kan latihan pakai buku. Oke, seperti itu. Lanjut, 2, Zarian. Italia ryori, Italia ryori wa do deshita ka? Hmm. Oh, karai desu. Karai deshita. Hai. Ini apa tadi nomor 2? Apa Oriori? Oh, masakan Thailand, Sensei. Hai, oke betul. Thai Hai, Riori. ryori wa. Hai, betul. Saya dengarnya kok Italia ya? Oh, oke, oke, lanjut. Nomor 4, Bulan.
Halo, Ulan, nomor 4. ホテルの部屋、どうしたか？ Hmm. とても素敵。とても素敵でした。Mm-mm. Itu Iya, itu benar. saja. Iyalah. Kenapa ragu? Oh, Benar kok. karena ingatnya Suteki. kata i dan na itu, jadi masih bukan. Hah? Karena ingatnya kata i dan na apa? Kata sifat i dan Hmm. na itu Nah, saja. iya memang. Tapi kan ini ingat, i-nya bukan hiragana, Iya sih, iya, iya, iya. tapi Oke, hiragana siap. ki. Nah, gitu ya. Steki. Ini ya memang sih apa yang saya ajarin tadi kan steki kan harusnya kan cara baca kanji juga harus itu ya, steki. Steki. Ya, begitulah. Kalau belajarnya buku pakai buku Mina, sutekinya kagak ditulis kanji. Padahal kalau ditulis kanji lebih gampang lagi nih kalian belajar sebenarnya. Oke, halaman 102 dibikin PR ya. 102. Karena ngulang dari yang halaman sebelumnya 101 gitu ya. Jadi ini kalian bikin PR nih 102 semuanya. Sampai sini bawah, oke. Renshuche latihan sendiri. eh Cara ngubahnya gimana? Ini kan berarti kan ini kabuki nih pas ini nomor 1 nih. Ya kan? Berarti ininya di Osushi ya diganti jadi apa nih? Kabukio Mimashita gitu kan. Melihat pertunjukan kabuki seperti itu. Yang kedua apa nih? Kayaknya Ikebana nih kedua. Nah gitu ya. Kalian coba-coba sendiri, ubah-ubah. Karena terus juga dicoba latihan ngomong, shadowing gitu kan. Kayak Kino, Hajimete, Osushio, Tabemashita. Maksudnya diomongin gitu maksudnya. Kayak gitu. Latihan ini juga kaiwanya. Oke. Ini yang ini PR nih. Nomor 6. Yang halaman 105. 105 ini PR. Sekarang kita bahas, saya mau bahas listening soalnya. Gitu. Jadi sisanya kalian bikin PR aja nih. 3, 4, 5, sama 6. Ini PR. Nah, sekarang kita bahas listening. CD 44 sama 45.第12課、問題。1番。1、昨日の天気はどうでしたか？先週は忙しかったですか？3、あなたの国と日本とどちらが人が多いですか？4、1年でいつが一番好きですか？5、あなたの国でどこが一番有名ですか？第12課、問題。1番。1、昨日の天気はどうでしたか？2、先週は忙しかったですか？3、あなたの国と日本とどちらが人が多いですか？4、1年でいつが一番好きですか？5、あなたの国でどこが一番有名ですか？
Baik, oke. Jadi responnya apa? Yang kalau nomor satu, Ulan? Dia nanya cuaca ya, Sensei. Iya, betul. Atsui, Mm-mm. thank you desu ka? Hai, Atsui Tenki desu. Tak, karena kemarin Gino. Nomor dua, Zarian. Nggak tercatat, Sensei. Yang tercatat nomor 1, 4, sama 5, Sensei. Tuh, 4 sama 5. Oke, kalau Wulan nomor 2 dapat nggak? Oh, ditanya dia nggak tahu, Sensei. Skip. Skip, oke. Nomor 2 itu tentang isogasi sebenarnya, gitu kan. Sibuk nggak, gitu kan. Oke, kita coba ulang. Nomor 2. 1、昨日の天気はどうでしたか？ 2、先週は忙しかったですか？ Oke, apa Hai, gimana? ishogashi katta desu. Mm-mm. Nah, Ishogashi katta desu. mm-mm. Senshu wa isogasi kata desu ka, gitu kan. Mm. Gitu. Lanjut, nomor 3, Ulan dapat nggak? Ulang lagi, Sensei. 3. 3、あなたの国と日本とどちらが人が多いですか？あなたの国と日本とどちらが人が多いですか？ 4、あなたの国と日本とどちらが人が多いですか？ Hmm, dapat. Udah 5 kali diulang tuh. Gimana? Honto apa, Sensei? Yang mana? Ada hontonya tadi kan? Saya ke fokusnya ke situ. Jadi Enggak. Nggak nggak ada. mudeng artinya ngomong. Masa sih? Ya udah lah, skip aja lah Zahrian lah, Sensei. Anata no. あなたの国と日本とどちら多いですか？Hmm. 私の国は、あ一私、私の国は一番多いです。Hmm. Gitu. Dapat Ulan tadi barusan dijelasin. Belum gitu mudeng, Sensei. Hmm. Anata no kuni to yongto dochira dochira ito ga oi desu ka. Nah, kalau saya tulis gini tahu nggak artinya Ulan? Nomor 3. Baru paham, Sensei, baru paham. Nah, apa artinya? Pertanyaan nih. Orang yang banyak, yang mana antara negara Jepang dan negaramu? Hai. Nah, itu responnya, jawabannya. Indonesia, apa watashi ini ya? Kuni ya. Tunggu. Hmm. Indonesia. Kalau Indonesia wa hitoga hitoga oides gitu bisa saja. Ya bisa juga, bisa boleh. Atau watashi no kuni wa hitoga oides. Atau yang lebih, kalau pakai lebih berarti pakai hoga. Jadinya gimana? Kalau jawab pakai hoga. Lihat lagi di halaman 80 tuh. Cara Ya, jawab lagi. Dochira itu pakai hoga kan. Nah, coba latihan pakai hoganya. Berarti
watashi no kuni, Hmm? watashi no kuni, hoga, Hmm? hito, oi desu gitu sih. Oides aja. Benar nggak? Hoga Oides. Langsung hoga, oi desu gitu sih ya. Iya. Karena kan udah tahu yang lagi dibahas itu apa. Oh, orang. Populasi maksudnya di sini. Hitogaoi maksudnya jumlah populasinya mana yang lebih banyak. Kayak gitu. Nah, sekarang tinggal menekankan aja Watashi no Kuni yang lebih banyak. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut. Nomor 4. Gimana, Ulan? Nomor 4. Dapat. Atau perlu mau Ichido? Onegaishimasu. Machi do onegaishimasu sensei. Oke. 4、1年でいつが一番好きですか？一番好きですか？ 1年でいつが一番好きですか？ Mm-mm. Gimana tuh? Skip sensei. Skip? Kok skip? Bisa ini. Apa 1年で ichibangnya aja? 一番好きですか？ 1年でいつが一番好きですか？ 5、4、1年でいつが一番好きですか？ Hmm. Apa yang kedengeran? Nama bulan apa tadi? Shinen, Hmm. ichibang, suki desu. Tengah-tengah nggak mudah sensei. Ichinende. Terus nggak tahu lagi. Habis terakhir ichiban desu ka. Itsunya nggak dapat Itsu. Ada itu ya. Ada Itu makanya nggak mudeng. Ende. Itsu. Ichibang. Benar. Ichibang. Suki. Deska. Nah, kalau udah ditulis begini, bisa paham artinya. Hmm? Ichinende Itsu Ichibang Suki desu ka? Ichibang apa tadi? Ichibang? Bulan? Paling Aling. Nah, terus? dalam 1 tahun kapan ya yang disuka gitu ya sensei? Iya, betul. Ichinengde Itsu Ichibang Suki desu ka? Gitu. Sebenarnya kalau kita tinggal di Indonesia nggak relevan pertanyaan ini ya. Karena bagi kita bulan Januari sampai Desember itu sama aja gitu ya. Panas, kadang hujan gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau di Jepang kan sangat berbeda jauh ya. Sangat signifikan bedanya antara musim dingin, panas, sama gugur, semi, beda semua. Makanya kenapa pertanyaan ini relevannya memang ya kalau untuk orang-orang asing yang tinggal di Jepang sebenarnya. Ichinengde, Ichibang Suki desu, Kak, gitu kan. Dalam 1 tahun, yang mana nih yang paling kamu suka? Nah, seperti itu. Maksudnya mungkin bulannya gitu kan, Ichinengde, gitu kan. Biasanya mereka akan bilang ya di bulan-bulan musim gugur kayak sekarang nih, bulan November mereka biasanya sukanya kayak gitu karena sejuk, belum ada salju, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas kayak gitu ya. Mungkin musim gugur tuh yang musim paling the best kalau di Jepang kayak gitu. Seperti itu. Hai, oke. Nomor 5, Zarian gimana dapat nomor 5? Hai Sensei. Hmm? あなたの国でどこが一番有名ですか? Hmm? Di negaramu, daerah mana yang paling terkenal? Hmm? Jawabannya, Bari ga ichiban yume desu.
Hai. Tempat yang paling terkenal itu adalah Bali. Hai, oke. Yoku dekimashita. Lanjut, CD 45. Marubatsu ini. Biasa, 2 kali.2番、1、田中さん、新しい車ですね。ええ、先月買いました。山田さんの車より大きいですね。ええ、少し大きいです。男の人の車は山田さんの車より大きいです。2、ミラーさんは海と山とどちらが好きですか？海の方が好きです。カリナさんはどちらが好きですか？そうですね。私はどちらも好きです。カリナさんは海の方が好きです。3、日本は寒いですね。そうですね。でも来月の方が寒いですよ。1年で1月が一番寒いですから。12月は1月より寒いです。4、先週京都で友達と祇園祭りを見ました。どうでしたか？面白かったです。人がとても多かったですよ。そうですか。祇園祭りはとても賑やかでした。5、昨日初めて日本料理を食べました。とても美味しかったです。何を食べましたか？刺身や天ぷらや寿司を食べました。何が一番美味しかったですか？そうですね。天ぷらが一番美味しかったです。日本料理で天ぷらが一番美味しかったです。2番、1、田中さん、新しい車ですね。ええ、先月買いました。山田さんの車より大きいですね。ええ、少し大きいです。男の人の車は山田さんの車より大きいです。2、ミラーさんは海と山とどちらが好きですか？海の方が好きです。カリナさんはどちらが好きですか？そうですね。私はどちらも好きです。カリナさんは海の方が好きです。3、日本は寒いですね。そうですね。でも来月の方が寒いですよ。1年で1月が一番寒いですから。12月は1月より寒いです。4、先週京都で友達と祇園祭りを見ました。どうでしたか？面白かったです。人がとても多かったですよ。そうですか。祇園祭りはとても賑やかでした。5、昨日初めて日本料理を食べました。とても美味しかったです。何を食べましたか？刺身や天ぷらや寿司を食べました。何が一番美味しかったですか？そうですね。天ぷらが一番美味しかったです。日本料理で天ぷらが一番美味しかったです。Oke. Oke, nomor 1 Zarian dulu deh. Gimana? Marubatsu. Matsu, Oh, Maru Sensei. Ah, nomor 1 apa? Maru Sensei. Nomor 1 Maru. Kalau Wulan? Naro Sensei. Maru. Oke. Bahas apa tadi nomor 1 dia? Bahas tentang mobil Sensei. Mobil. Mobilnya Yamada-sang itu tuh lebih kecil daripada si Otoko no Hito Sensei. Mm-mm. Oke. Kita dengerin sekali lagi. 1、
田中さん、新しい車ですね。Tanaka-san, atarashi kuruma desu ne. Gitu kan. Nah, dia lagi ngomongin sama, dia nggak lagi ngobrol sama Tanaka nih. Gitu kan. Tanaka, weh mobilnya baru nih, gitu kan. Oke. ええ、先月買いました。Sengetsu kaimashita. Iya nih, baru beli bulan lalu katanya kayak gitu kan. Tanaka bilang, 山田さんの車より大きいですね。Yamada-sang no Kurumayori ya kalau nggak salah tadi. Oke desu ne gitu ya. Coba lihat lagi. Oh, jadi yang Yamada yang besar ya, Sensei. Aduh, kebalik ya. Nah iya itu. 使いました。山田さんの車より大きい。Yamada-sang no Kurumayori. Oke desu ne, gitu kan. Lihat lagi tuh Yori, ya kan? Yang lebih besar kalau pakai Yori berarti yang di depan yang disebut di duluan, gitu kan? Berarti mobilnya Yamada-sang lebih besar dari mobil kamu gitu, maksudnya seperti itu. Walaupun si mobil Tanakanya nggak disebut lagi ya di kalimat itu ya. Tapi kalian udah harus tahu bahwa eh, sekarang tuh lagi nyebutnya adalah si mobilnya Tanaka apa mobil Yamada lebih gede gitu kan daripada mobil si Tanaka. Walaupun nggak disebut ya mobil Tanaka lagi di dalam kalimat itu. Sebab ya kita udah sama-sama tahu nih yang dibandingin ya dia si cewek ngebandingin mobilnya si Tanaka yang baru tapi ternyata gedean Yamada mobilnya gitu. Seperti itu ya. Oke. いいですね。ええ、少し大きいです。男の人の車は山田さんの車より大きいです。に、Jadi apa tadi? Jawabannya satu, Maru Batsu. Batsu, Sensei. Batsu ini. Kayak gitu ya. Oke. Lanjut dua. Dua gimana? Wulan dapat? Batsu apa Sensei? Batsu. Oke, Wulan Batsu. Zarian apa? Batsu juga, Sensei. Hai. Oke. Wulan kenapa Batsu ini? Lalu pas Sensei dia bahas apa? Oke. Pokoknya dia tentang bahas karena kalian jawabannya dua-duanya benar, ya udah nih ini emang Batsu gitu ya. Tapi mereka tadi ngebahas antara si cowok bilang antara Umi sama Yama kamu lebih suka mana? Ceweknya bilang Dochiramo Sukides. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian pernyataannya. Saya ngulang pernyataannya kali ya. ミラーさんは海と山とどちらが好きですか？海の方が好きです。カリナさんはどちらが好きですか？そうですね。私はどちらも好きです。カリナさんは海の方が好きです。Karena sama Umi ga Hoga Hoshides gitu. Lebih suka Umi gitu. Ternyata padahal kan enggak ya. Dia bilang Iya. Dochiramo. Dua-duanya suka saya. Nah, gitu. Oke, lanjut tiga. Tiga Maru Batsu Zarian. Maru, Sensei. Maru. eh Ulan. Maru Sensei. Maru. Oke. Masih ingat kenapa Maru? Ulan? Silang Batsu ya Sensei? Kalau silang Batsu iya. Batsu Sensei. Batsu. Oke. Silang. Oke. Masih ingat nggak tapi kenapa Batsu? Oh, Hah? Gimana Zarian?
Oh, Maru, Sensei. Maru. Oh, Maru. Oke. Ya, sepaham Zarian dia nanyain eh, tentang musim apa musim paling dingin itu tuh dari Hmm. bulan 12 sampai bulan 1. Jadi Hmm. di pertanyaannya itu bulan 12 sampai bulan 1 adalah yang paling dingin gitu ya, Sensei. Oke. Kalau Wulan gimana? Sama atau ada beda dari yang barusan Zarian bilang? Kayaknya dia nyebut nama bulan Juni ya, Sensei. Kata apa sih? Dia bilang ada nama bulan yang panas. Iya, Junigatsu Lupa. memang. Ah, Junigatsu bulan apa? panas atau apa gitu lah, lupa Sensei. Hmm. Junigatsu bulan apa? Bulan Bulan? Desember, Sensei. Bulan. Ya, bulan Desember Junigatsu. Oke. Oke, ini jawabannya Batsu. Oke, kita dengerin kenapa Batsu. 3、日本は寒いですね。そうですね。でも、来月の方が寒いですよ。Hmm. Cowok bilang, aduh nih Jepang dingin ya, Nihongo samui desu ne. Nah, terus si cewek nimbalin, hai, so desu ne. Demo, Raigetsu, apa tadi? Raigetsu itu akan lebih dingin lagi. Nah, 3、日本は寒いですね。そうですね。でも、来月の方が寒いですよ。demo, Raigetsu wa samui hoga. Raigetsu wa hoga samui desu yo, gitu kan. Seperti itu. 1年で1月が一番寒いですから。1年で1月が一番寒いですから。1年で1月が一番寒いですから。Ichinen de Ichigatsu samui deskara. Dia bilang, kayak gitu ya. Ichinen de Ichigatsu samui deskara. Nah, karena di bulan Januari itu dalam 1 tahun itu paling dingin gitu. Samui deskara gitu ya. Ichinen de itu maksudnya yang tadi tuh, yang pola kalimat nani nani nakade sebenarnya. Nah, itu berubahnya jadi seperti itu tuh. Kayak gitu ya. Itu bisa diubah-ubah soalnya. Maksudnya tuh yang tadi di halaman 81 tuh, yang kata benda nenani nonakade. Nah, nonakadenya kan di dalam kurung. Nonakanya tuh nggak disebut lagi tuh. Tapi kalian udah mesti ngerti kalau maksudnya dalam 1 tahun atau dalam apa gitu kan. Seperti itu. Ichinende gitu kan. Tapi di dalam ichinen ini sebenarnya ada nonaka gitu ya. Jangan lupa. Ichinende, Ichigatsu, Ichibang, Samudeskara. Samui Deskara. Nah, kayak gini tadi dia bilangnya nih, si cewek. Ichinen de Ichigatsu Ichibang Samui Deskara. Karena di antara 1 tahun, dalam 1 tahun maksudnya, bulan Januari itu paling dingin. Seperti itu. 12月は1月より寒いです。Hmm. Junigatsu wa Ichigatsu yori Samui des. Berarti kalau pakai bentuk pola kalimat yori, yang lebihnya itu yang di depan. Gitu. Berarti tadi yang paling depan adalah Junigatsu. Batsu. 一番寒いですから。12月は1月より寒いです。Itu ya. Junigatsu wa Ichigatsu yori Samui des. Seperti itu.
Oke, ini masih Batsu. Nomor 4, Wulan gimana, Wulan? Noro ya Sensei. Maru, oke. Zarian? Oh, ragu Sensei. Dia kan nge-mention ada Nigiakanya Sensei, tapi Hmm. Nigiakanya tuh nggak ada di audio Sensei. Tapi karena rame sama banyak orang tuh termasuk Nigiaka Sensei. Iya. Kalau banyak orang ya Nigiaka rame, betul. Nigiaka. Iya, Maru Sensei. Maru, oke. Oke, diulang sekali lagi aja tapi nggak saya bahas kayaknya ya. Karena dua jawabannya udah bener. Maru emang. 4、先週京都で友達と祇園祭りを見ました。どうでしたか？面白かったです。人がとても多かったですよ。Hmm. Di situ tuh. Itu ga totemo o kata des. Gitu kan. Orangnya banyak gitu kan. Nah itu sebenarnya termasuk Nigiaka memang. そうですか。祇園祭りはとても賑やかでした。Berarti benar. Ya, memang ya mungkin maksudnya persamaan kata gitu ya. Hitoga Oka, Oki gitu kan banyak gitu, banyak orangnya gitu ya. Sama seperti Niigata. Niigata rame gitu. Oke. Lanjut nomor 5 Wulan. Maru Sensei. Maru, oke. Zarian Sama Sensei. sama, oke. Wulan kenapa Maru? Tempura Ichiban suki desu. Hai, oke. Simple aja ya. Emang itu memang. Yang si cowok bilangnya paling suka tempura gitu. Ya nomor 5 ini sebenarnya yang paling gampang emang. Hai, seperti itu Minasang. Oke, jadi ya begitu ya. Kalau saya sih pengennya sih menitik beratkannya memang di dua latihan itu. Sama listening, ya kan? Listening, kaiwa, sama dokai sebenarnya nih. Dokai yang di sini nih. Nah, dokai-dokai begini nih. Gitu ya, sebenarnya yang paling nggak pengen saya skip gitu maksudnya. Kalau yang kayak gini-gini biasanya saya skip-skip aja nih, ya kan? Bikin kalian PR aja sebenarnya nih. Kenapa ya kalian bisa ngerjain sendiri di rumah. Pertama itu kan cepet ngerjainnya sebenarnya kalau yang latihan-latihan nulis ini nih. Tapi kalau latihan listening, kalian ngerjain sendiri di rumah pun kalian mungkin belum tentu dapet karena kalian kayak tadi si Wulan yang nomor berapa tuh 4 kalau nggak salah ya di sini ya. Yang itsunya nggak dapet. Nah seperti itu kan. Nah itu makanya memang butuh bantuan orang lain. Nah seperti itu ya. Gitu. Kalau yang nulis-nulis gini mah bisa semua nih. Karena kan tinggal ngikutin contoh gitu kan. Ada contohnya nih. Gak akan jauh beda dari contoh. Seperti itu. Makanya saya suruh kalian bikin PR aja ini. Gitu. Biar kita juga progresnya cepet. Nah, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Udah hampir jam 11. Sensei, untuk yang tadi kado tadi Ikebana di Indonesia, apa tadi saya kurang nyimak? Kado. Iya, karena eh, coba deh kalian buka halaman buku Bahasa Indonesia, buku Mina. Itu halaman di bab 20, bab 19, sorry. Bab 19 halaman 121 buku bahasa Indonesianya. Udah buka? Bab 19. 120. Oh Ya, ya. kebudayaan tradisional hiburan ada. Mm-mm. Itu lihat seni merangkai bunga, Iya, kado. kado sama ikebana kan dalam kurung. Ya, betul. Mm-mm. Nah, tadi ada murid nanya, gitu, kado sama ikebana artinya bedanya apa, Sensei? Dia bilang, gitu kan. Karena kan yang yang kayak tadi itu kita udah bahas pas bab 12 kan, ikebana ada ikebana kan. Mhm. Nah, sekarang terus dia nanya, loh, sekarang
itu kok ada kado sensei kan udah ada ikebana. Nah, itu saya jelasin sekarang kenapa bedanya. Gitu. Kalau ikebana yaitu seni merangkai bunganya khas orang Jepang gitu. Tapi kalau kado lebih umum, ya maksudnya kita di Indonesia pun ada seni merangkai bunganya gitu maksudnya. Maksudnya kalau kita mungkin cari browsing-browsing gitu di Instagram gitu ya, mungkin ada orang buka kelas gitu seni merangkai bunga gitu kan. Pasti ada kayak gitu. Nah, tapi kalau Ikebana ya kalian lihat di YouTube dah gitu ya. Maksudnya tuh kayak mana tuh ininya, Ikebana. Saya sendiri juga nggak pernah lihat sih Ikebana tuh kayak mana. Ikebana. Nah, Ikebana Master Channel, buset. Ya udahlah nonton aja sendiri deh gitu kan. Kalau saya sih kurang minat sih Ikebana ya. Jadi nggak bisa jelasin juga kayak mananya gitu ya. Tapi bedanya di situ tadi secara arti gitu ya. Kado, ikebana, ya bedanya kalau kado lebih umum, kado, kado lebih umum untuk bilang merangkai bunga gitu. Tapi kalau mau spesifik merangkai bunganya khas Jepang gitu, khasnya orang Jepang berarti pakai ikebana. Udah, itu bedanya. Oke, ada Ya, lagi? Sensei. Hmm. Cukup, Sensei. Hai. Oke, berarti kita suku budayanya adalah 104, 105 sama 102. Oke, 102, 104, 105. Terus 2 hari besok tanggal 5 besok. Untuk 13. Oke. Ya, jadi kalau nggak keburu ngerjain PR sih, ya nggak apa-apa lah buat 2 hari lagi. Mungkin karena kalau kebanyakan gitu ya. Karena udah malam sekarang kan, ya tidur aja dulu lah, istirahat dulu. Istirahat penting juga ya, gitu. Jangan karena ngerjain PR nanti jadi nggak istirahat lagi, gitu. Jangan ya. Yang penting mas sehat dulu kan, gitu. Oke, kalau nggak ada, ini nanti saya posting nih, bab 13 besok kita. Hai. Oke, Yomo ichinichi otsukare sama desu. Minasan, hai. Otsukarama deshita. Arigatou gozaimasu, Sensei. お疲れ様でした、先生。どうもありがとう、先生。Ya.